Yang terhormat Bapak Dahlan Iskan, Bapak DPP Dewan Pertimbangan Pak Khairul Anam, Pak Ketua Umum Pak Ngakib. Baik, kita untuk lebih bisa merealisasikan petani adalah raja, kuncinya adalah pada bagaimana teknis budidaya yang sesuai dengan perencanaan kita dan manajemennya. Dalam sebuah budidaya apapun itu, yang paling penting adalah menentukan strategi apa dan ke arah mana kita akan budidaya. Itu terjadi ada 3, yang pertama adalah target, yang kedua adalah pola tanam, dan yang ketiga adalah anggaran. 3 faktor itu tidak bisa dipisahkan dalam budidaya apapun itu, semua akan sama. Ketika kita dapat target, kapan kita akan panen? Seandainya kita menanam padi, target kita 3 bulan. Ketika kita menanam porang, ada yang bilang istilahnya 1 tahun, ada yang bilang 2 tahun, ada yang bilang 1 musim, ataupun 2 musim. Nah, menentukan target ini akan berkaitan dengan pola tanam maupun anggaran nantinya ketika petani memulai budidaya porang. Target 1 musim tidak akan kita lakukan dengan pola tanam target 2 musim. 2 musim juga tidak bisa kita aplikasikan ketika kita dengan target 1 musim. Makanya kita harus ada pola tanam. Pola tanam yang baik secara pertanian, rata-rata petani Indonesia sudah cukup memahami, sudah cukup mengerti, dalam artian ketika kita target pembibitan, kita akan mengoptimalkan lahan yang ada. Ketika kita target panen, otomatis kita menggunakan jarak tanam yang sesuai dengan pada tanaman porang. Hanya saja yang jadi pertanyaan ketika saya hanya berpikiran pada porang dan harus menunggu waktu 2 tahun, tentu cash flow dari rumah tangga kita akan terganggu. Karena apa? Alokasi dananya nanti akan ke budidaya porang. Maya di kesempatan ini saya menyampaikan bagaimana kita membuat strategi untuk sesegera mungkin mengembalikan biaya BEP ataupun biaya permodalan kita. Dalam hal ini saya ambil contoh itu lahan di 1.500 meter persegi. Itu bila kita menggunakan target pembibitan itu akan kurang lebih berisi bibit kurang lebih sekitar 42.500 butir. Itu dari lahan 1.500 meter persegi dengan jarak tanam 15 kali 15. 1.500 meter persegi itu hanya optimal di kurang lebih sekitar 1.200 meter persegi. Karena ada yang harus kita buat untuk mobilisasi ketika kita budidaya. Nah, ketika kita memanfaatkan lahan 1.500 meter persegi, itu saya rasa dari sisi biaya sewa jauh lebih murah, ataupun bahkan tidak sewa di daerah-daerah pedesaan untuk lahan segitu, mungkin yang kurang maksimal bisa kita pakai aja, biayanya juga tidak ada. Nah, ketika pola tanam ini kita lakukan 15 kali 15, itu kita akan ketemu di angka 50.000 titik tanam. Jika kita menggunakan resiko bibit gagal tumbuh di angka 15%, itu maka akan ketemu di angka 42.500. 42.500 itu kalau buat petani porang yang 1 kilo isi 1.000 atau 1 kilo isi 500, kurang lebih membutuhkan bibit di angka sekitar 150 kilo. Dengan pola tanam 1.500 meter persegi, di sini kita akan menghemat biaya yang seharusnya kita keluarkan di lahan 1 hektar ataupun 2 hektar yang harus kita dengan pola tanam jarak 50-70 atau 40-60. Dari sisi efektivitas pekerja, dari jumlah pekerja, dari biaya kos yang harus kita keluarkan secara keseluruhan, itu jauh lebih besar dibandingkan kita menggunakan yang lahan 1.500 meter persegi tadi. Baik, dari sisi ketiga adalah di anggaran. Anggaran itu juga akan menentukan ketika kita mulai budidaya porang itu harus sampai selesai, sampai panen. Bukan ketika kita hanya tanam terus kasih pupuk tinggal, bukan. Karena pertanian itu juga butuh perawatan. Nah, disinilah rata-rata dari petani kita melupakan anggaran-anggaran yang awalnya sudah disiapkan porang karena adanya kos-kos yang tidak terduga, akhirnya
di tengah jalan porang tidak terawat, gulmanya banyak. Jadi jangan berharap lagi untuk kita bisa jadi raja dalam porang, karena kita sendiri mempersiapkan diri untuk menjadi raja, kita belum siap. Nah, di daerah saya, khususnya di Riau itu, biaya untuk budidaya porang itu relatif besar, karena kita berada di jalur ekuator dengan puncak curah hujan terbagi menjadi dua, dan intensitas curah hujannya sangat rendah dibandingkan daerah-daerah yang lain. Kita selalu semangat, kita selalu melakukan inovasi-inovasi, baik bagaimana cara budidaya porang yang istilahnya sesuai dengan syarat hidupnya, karena acuan dalam budidaya porang itu kebanyakan di Pulau Jawa. Di Riau kita ada lahan gambut, kita bisa memanfaatkan lahan gambut di mana deposito di lahan gambut, termasuk dari unsur nitrogen itu sendiri. Baik, untuk manajemen di budidaya porang itu akan terbagi menjadi tiga, yaitu adalah biaya kapital, biaya produksi, dan biaya-biaya yang tidak terduga ataupun tidak kita masukkan dalam biaya RAB biasanya. Biaya kapital tidak bisa dihitung di biaya produksi karena dia dihitung secara penyusutan ataupun sewa kita nantinya. Biaya produksi seperti bibit, pupuk itu adalah biaya produksi. Nah, untuk itu kita harus mengklasifikasikan keseluruhan dari tiga item itu sendiri. Itu baru kita nanti akan benar-benar untung atau kita bisa memperoleh profit yang benar-benar sesungguhnya budidaya porang itu layak apa enggak sih. Yang saat ini kan hanya istilahnya saya tanam 1 hektar saya dapat sekian ratus juta, saya tanam sekian hektar saya dapat Pajero yang banyak seperti itu kan. Padahal yang panjang. Tidak saya salahkan, tapi ada proses yang panjang yang harus kita pahami untuk mencapai kata-kata yang ratusan juta itu tadi. Baik, kalau dari sisi budidaya memang benar yang disampaikan oleh Pak Dahlan Iskan tadi, bahwa porang itu mudah dilempar saja hidup, betul. Dan itu sesuai dengan lagunya Kos Plus ya, Kos Plus yang Tanah Kita Tanah Surga, itu kebetulan menciptakan lagunya memang di Pulau Jawa, jadi itu dilempar dia hidup. Tapi kalau di Sumatera atau khususnya di Riau mungkin lagu itu akan berubah syairnya. Nah, memang benar dari Pak Dahlan Iskan bahwa hama dari budidaya porang itu kita terlalu mengagung-agungkan porang hingga satu yang mengalami jamur, satu yang mengalami terserang hama, kita terlalu di zona panik akhirnya. Panik karena ekspektasi kita tidak terrealisasi. Nah, selanjutnya di season panen, saya rasa memang petani adalah raja, kapanpun kita mau menjual, kapanpun kita mau memanen, itu bergantung pada petani itu sendiri, tidak ditentukan oleh pabrikan. Kalau petaninya tidak mau panen, ya pabriknya tidak akan dapat barang. Tapi kita harus bijak di situ, bagaimana seandainya kalau semua petani itu menahan bumi produksinya untuk tidak panen. Itu akan jadi resiko sendiri buat petani itu sendiri. Jadi sama-sama bijak dalam menentukan panen, ya selama porang itu di harga 7 sampai 8 ribu itu sudah sangat menguntungkan bagi petani. Jadi terima kasih, mungkin dari saya seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasa, sebagian aja dibuka dari Kang Denny, tapi saya beri kesempatan bagi rekan-rekan yang mau bertanya. Ini kayaknya dari Jawa Barat, DPW Jawa Barat, silakan. Ada di sana Kang Dari. Ya. Waduh, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Dedi, saudara ini. Salam hormat ke kawan-kawanku semua, saudara-saudaraku, apa kabar? Sehat semua ya? Amin, sehat. Ya. Yang terhormat juga Bapak Menteri BUMN Pak Dahlan Iskan, saudara-saudaraku yang terhormat pula Bapak
Ketua PT-GAN Indonesia, Pak Ngakib, plus Dewan Pertimbangan Pak Hairul Anam yang saya hormati. Alhamdulillah, berkenaan dengan komoditi porang ini, Jabar menjadikan satu komoditi yang dimana komoditi ini sangat luar biasa, Pak. Baik itu di kabupaten, baik itu di kecamatan, ataupun di daerah-daerah yang lain, khususnya di Jawa Barat. Ini momen yang sangat menggembirakan bagi para petani di sini. Bahkan kami di sini mengarahkan nanam porang itu tidak hanya mengganggu tanaman yang ada. Karena Jawa Barat itu terkenal dengan rempah-rempahnya, Pak. Bahwa di sini juga kolaborasikan dengan kencur, ataupun ada juga dengan jahe, di bawah pohon mangga, dengan tanaman yang lain juga disatukan juga kan gitu. Jadi selain daripada porang di sini juga rempah-rempahnya kayak temulawak gitu kan, temu hitam, ini sudah jadi perpaduan untuk Jawa Barat. Dan kami mohon untuk bimbingannya dari Pak Ketua ataupun Pak Dewan Pertimbangan yang ada di DPP, mohon bimbingan dan arahan untuk kemajuan Jawa Barat, khususnya di Kabupaten Subang ini gitu, Pak. Baik, terima kasih Pak Denny. Mungkin ada spesifik mau ditanyakan? Ya, yang saya jadi pertanyakan, karena di sini Jawa Barat ini alhamdulillah sudah banyak kan gitu. Apakah saya harus menerima satu pabrik, karena pabrik ini banyak yang ngelamar ke alhamdulillah berkunjung ke tempat saya, ataupun saya minta arahan dari DPP kan gitu. Dan petani kami yang saya pegang di sini, dia optimis gitu kan. Jangan sampai ada pertanyaan, wah saya nanam banyak nanti jualnya kemana? Nah ini. Nah di sini saya udah komitmen dengan para petani. Andai pun ragu kata saya kan gitu, silakan. Oke, baik, sudah saya tangkap apa yang disampaikan oleh Kang Dedi. Ya, nanti sedikit bisa tanggapi oleh Pak Denny. Ya, bagaimana kita melindungi petani dengan nanti mungkin bahan baku yang melimpah, strategi kita apa yang sudah disampaikan oleh Kang Denny. Juga ada sedikit nanti mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Ngakib. Kami persilakan. Baik, terima kasih Ketua dan Pak Hairul Anam yang saya hormati. Baik, Kang Dadi. Assalamualaikum Kang Dadi, Mbak Damang. Alhamdulillah saya. Jadi terjadi di P3N ataupun di petani-petani porang kita adalah market, gitu loh. Nah, market itu sebetulnya sudah harus menjadi sisi strategis dari petani-petani ataupun dari P3N sendiri, baik di DPP ataupun di DPW. Jadi kita memberikan rasa nyaman kepada petani kita untuk budidaya, itu memang sangat urgent, gitu loh. Karena kenapa? Sampai saat ini yang bergabung dengan P3N sendiri itu lebih dari 20.000 orang, Mas Jadi. Amin. Kalau kita tidak mempersiapkan itu untuk market ke depannya, ya otomatis jika terjadi overproduksi, maka akan terjadi rasa tidak percaya dari petani, dan itu sangat-sangat kasihan banget karena kita dianggap sebagai PHP. Ini yang di PHP-in petani-petani yang begitu banyaknya. Jadi bagus itu Mas Dadi untuk program strategis dari P3N itu sendiri, yang mungkin nantinya Pak Ngakib akan lebih menjelaskan lebih detailnya apa yang ditanyakan pada Mas Dadi itu. Monggo Pak Ngakib. Selamat siang Mas Dodi dan kawan-kawan di Jawa Barat. Berkaitan dengan masalah pabrik, pada prinsipnya ada satu. Jadi tadi malam kita sudah sempat bahas di Hotel Royal sama Pak Denny, Pak Anam, Pak Toto Sumarwoto, Pak kawan-kawan dari Magelang, Mas Yudhistiro dan sebagainya. Kita memang spesialis tadi malam kita membicarakan efek. Jadi kita rame-rame membumingkan porang. Kalau kita tidak menyiapkan infrastruktur lanjutan akan menjadi bencana. Maka kita memikirkan bagaimana solusi ke depan.
yang perlu saya sampaikan di sini, ada 2 strategi yang akan kita pakai, yaitu tetap menggunakan strategi ekspor, pabrikasi seperti yang selama ini kita sampaikan. Yang kedua, nanti kita agak seperti yang tadi disampaikan ke Bu Dr. Sri Rahayu. Jadi bagaimana kita merubah porang-porang kita menjadi makanan yang akrab di masyarakat, sehingga nanti sebagian besar dari porang kita dikonsumsi domestik. Nah, khusus kaitan dengan pabrik, apakah lamaran itu kita terima atau tidak, itu begini. Dalam konteks market, itu kita upayakan satu pintu utama. Jadi pabrik manapun, lembaga perajangan manapun itu bisa bergabung bisa kerjasama dengan kita, tetapi mesti ada MOU dengan kita dulu agar semuanya ngecek. Sebagai contoh, kita ada MOU dengan APK, dengan Raja Wali Penta, dengan adapun nanti misalnya Jawa Barat, ini hari besok saya ketemu dengan pabrikan dari Jawa Barat di Jogja juga. Amin, 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 Pak. Di Jogja dari Jawa Barat, dari Kopo ada pabrikan lain, bukan yang Sanindo. Yang Sanindo sudah ada dengan kita. Tapi nantinya poinnya gini Pak Denny. Jadi setelah kita nanti list pabrik-pabrik yang bekerja sama dengan P3N, kenapa harus bekerja sama dengan P3N? Bukan masalah apa-apa, kita kontrolnya jelas. Kontrolnya, harga dan sebagainya tidak dipermainkan, repaksi dan lain-lain hubungannya dengan lembaga. Kalau personal masuk pabrik bisa-bisa saja, tetapi siapa yang menjamin? Oleh karena itu namanya pabrik-pabrik atau perusahaan-perusahaan yang nanti membutuhkan suplai porang, MOU dulu. Setelah itu kita disposisi Pak. PT A, B, C, D silahkan kontak Mas Denny. PT J, E, F silahkan kontak yang dari Lampung. Atau nanti kita arahkan bahwa panenan di mana. Yang pada poinnya adalah, kalaupun dari kawan-kawan ini bukan hanya untuk Pak Denny ya, untuk kawan-kawan di seluruh Indonesia, ketika ada pabrik yang ingin bekerja sama dengan panjenengan di DPP masing-masing, sebetulnya kita membuka, tetapi tetap harus melibatkan DPP karena fungsi kontrol di sini. Siap. Jadi tadi itu, jangan sampai nanti kita terpecah belah, Jawa Barat menggunakan PT A, kemudian Jawa Timur PT B, juga nanti ada PT lain yang masuk ke Jawa Barat, terjadi perbenturan yang tidak produktif. Jadi tetap, contoh saja ada PT A, silakan nanti rembuk dulu seperti apa kemauan mereka, kemudian sampaikan ke khas tentang MOU-nya, konsekuensinya, sanksinya dan sebagainya dalam bentuk draft-draft yang bisa dipegang secara hukum, baru nanti disposisi. Oke, Pak Denny silakan bekerjasama dengan lembaga PTA yang di daerah dekat Subang sana. Nanti yang di Jawa Timur dengan PTB dan sebagainya. Itu poin yang utama itu, Pak Mas Denny, dan untuk semua. Jadi P3N ketika ada kerjasama dimanapun yang tidak melibatkan DPP, maka mohon maaf, itu di luar kewenangan, di luar tanggung jawab DPP. Mohon maaf. Terima kasih sekali Bapak Ketua Umum ya. Terima kasih, mohon maaf ya, sudah jelas kayaknya apa yang disampaikan pandangan Pak Ketua Umum pada kita semuanya, tapi sebenarnya ada strategis yang harus kita kerjakan dan masih Pak Ketua Umum dan tim-tim kita ya. Baik Kang Denny, kayaknya juga pembahasan itu ada intern kita dibahas juga ya di dalam rapat-rapat kita. Nah, kita ini diskusi terbuka. Nah, dan kita memang semuanya itu internal. Ini apa yang kita kerjakan bisa memberikan motivasi semangat yang luar biasa bagi petani kita. Konsep kita sudah jelas adalah bagaimana kita bergerak untuk petani kecil sejahtera. Petani kecil sejahtera itu catatan. Jadi sebenarnya kalau tanam porang itu kalau pengusaha kaya gampang. Tinggal mungkin 10 hektar, 20 hektar, udah selesai. Kita kecil nggak kemana. Tapi memang P3N ambil bagian lain dari sisi itu. Ya, kita tidak lepas, kita harus memberikan sesuatu. Sampai tadi kita melakukan bisnis monggo,
tapi jangan sampai lupa tugas pokok kita ya. Petani adalah raja, kita adalah pejuang bagi kemerdekaan petani. Bersama kita bisa. Makanya kita butuh dari masing-masing ya, juga nanti koperasi dan akan langsung ke atas keuangan solid, satu ikatan napu yang luar biasa. Bapak Ibu semuanya, kayaknya apa yang disampaikan tadi sudah jelas sekali ya Kang Denny, tapi kita beri kesempatan lagi untuk dari Kang Denny memberikan ya lagi. Kami persilakan lagi kepada Kang Denny, masih ada waktu. Baik, jadi begini untuk Kang Dadi menyikapi hal itu, karena kita live di YouTube maupun di live di biasanya yang menjadi viewer kita artinya bukan orang-orang yang hanya ada di P3N itu sendiri. Jadi untuk yang menjadi pertanyaan dari Mas Dadi itu tadi sedang dalam proses baik dengan DPW Jawa Tengah Mas Yudis yang istilahnya punya pengalaman untuk ekspor dan teman-teman yang lain sedang kita sinergikan untuk mengambil sikap bagaimana ketika nantinya orang mengalami overproduksi. Karena saat ini yang kita gaungkan kepada teman-teman petani adalah ayo tanam dan selalu begitu. Nah, tanpa kita berpikir ke arah strategisnya dalam artian market, semua itu akan sia-sia. Karena dalam pertanian yang akan berjalan adalah sektor hulu dan sektor hilir. Ketika salah satu terhenti, maka semuanya akan terhenti. Jadi untuk pertanyaan Mas Dadi nanti bisa kita lebih internal di struktur P3N. Baik, terima kasih. Ini ada saya minta dari DPC Batang. DPC Batang silakan. Ada yang mau ditanyakan? DPC Batang, monggo. Dari DPW NTT juga. Ilul DPC Batang. NTT. DPW NTT. Waalaikumsalam. Halo. Ya, waalaikumsalam. Silakan. Termonitor. Masuk ya. Halo. Masuk, silakan. Ya. Izin tanya ini yang terhormat untuk Bapak Ketua P3N Pak Akib, kemudian Bapak Dewan Pertimbangan Pak Irwan dan Kang Denny dan semuanya ya. Terima kasih atas waktunya. Izin tanya ini ketika P3N menggembar-gemborkan di lahan tidak produktif atau di tanpa di naungan, sementara kami sebagai petani itu mengalami banyak hal kendala, terutama dalam perbedaan pertumbuhan antara di naungan dan tanpa naungan, terutama dalam hal masalah hama. Kemudian ini bagaimana menyikapinya Pak Kang Denny atau nanti siapapun yang menjawab ketika ini nanti masih ketika semua orang tahu ketika bahwa ternyata di tanpa naungan itu lebih bagus daripada di naungan. Demikian pertanyaan dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Sudah rekam pertanyaannya. Makasih dari Bapak Kang Denny, bagian Kang Denny untuk menjawab. DPW NTT juga Pak. Baik, Mas Uli, yang dimaksud dari lahan tidak produktif adalah lahan yang sehat, yang istilahnya tidak dikelola dengan baik atau tidak dikelola dengan bijak. Di kota-kota besar, kalau istilahnya kita bicara di kota-kota besar, banyak lahan-lahan kaplingan yang istilahnya masih bisa kita manfaatkan untuk budaya, tapi tidak kita maksimalkan untuk budaya. Ada syarat dan ketentuan dalam pola pertanian, apapun itu jenis komoditasnya, baik porang maupun tanaman-tanaman pertanian yang lain. Jadi syarat hidup porang itu harus dipenuhi juga. Kalau untuk kita yang ada di Riau 0 sampai dengan 38 mdpl, kita paksakan tanpa naungan, ya justru akan beresiko. Jadi intinya petani itu ingin untung, jadi kita harus mengikuti maunya orang dulu. Syarat hidupnya seperti apa? Ya kita turutin dulu, gitu loh. Jadi kalau yang namanya lahan produktif dan tidak produktif itu menyesuaikan apa
apa yang akan kita kelola di situ. Kalau istilahnya lahan tidak produktif itu tanah batuan atau tanah yang udah ditimbun tanah yang lain, ya otomatis itu bukan syarat hidup orang, seperti itu. Lahan produktif banyak kok, lahan yang istilahnya di tepi-tepi gunung ataupun di perkarangan kita sendiri masih banyak kok lahan yang tidak produktif, seperti itu, Pak. Baik, terima kasih Kang Denny, udah jelas sebenarnya ya. Jadi kalau tanam porang ya sudah sering ya kita ajarkan kepada semuanya, saudara semuanya. Dari DPW NTT, Pak. Benar. Ada masukan Mohon DPW NTT, Pak. Baik, seperti itu. Kita mau petani mandiri, mandiri dan bermartabat untuk semuanya. Dari DPW NTT, Pak, kami. Oke. Ya, baik. Sebelumnya selamat siang, Pak. Terus. Selamat siang semua. Saya Salmon dari DPW NTT sebagai petani porang. Ya, mungkin menanggapi pembicaraan dari Bapak Ketua Umum tadi. Mungkin persoalan pemasaran, Pak, ya, khusus kami dari NTT, karena jangkauan kami yang kami amati selama ini, sebagian besar pemasaran porang itu terpusat di daerah Jawa. Sedangkan jangkauan kami dari Provinsi NTT dari segi pengangkutan atau transportasinya masih sangat kesulitan. Makanya saran kami kalau bisa, khusus dari P3GN, mungkin yang kami lihat selama ini kan sudah ada beberapa perusahaan yang sudah tanda tangan MOU dengan yang berhubungan dengan khusus yang berhubungan dengan pemasaran. Jadi khusus kami dari NTT kami bisa kasih masukan sehingga nanti dalam pemasaran nanti kami mungkin lebih pada melihat dari segi jangkauan kami. Contohnya pemasaran kami nanti mungkin lebih terpusat pada misalnya perusahaan atau pabrik yang lebih dekat dengan kami. Contohnya di Jawa Timur, khusus di Jawa Timur. Sehingga rekomendasi nanti khususnya kami dari NTT itu lebih diarahkan kepada pabrik yang lebih dekat dengan kami, mungkin seperti yang ada di Jawa Timur, yang lokasinya di Jawa Timur. Yang kedua, dari segi budidaya selama ini memang kami masih bersifat ya berangkat dari pemahaman masing-masing. Beberapa kendala ada dari segi pemupukan. Nah, kami cukup lihat selama ini memang banyak yang direkomendasikan pupuk organik seperti pupuk cair ya. Tetapi kesulitannya kami dari NTT, khusus petani-petani kami dari NTT, susah untuk menjangkau dalam artian dalam hal pemasaran pupuk organik dari daerah Jawa ya. Ya, kami berharap bahwa lewat lembaga ini mungkin bisa diperhatikan contoh pola pemasaran terhadap kebutuhan pupuk organik bagi kami, karena kami cukup cukup antusias dalam hal budidaya dan juga cukup berminat untuk menggunakan pupuk organik. Baik, terima kasih ya, sudah saya tangkap Pak Salmon ya, sudah saya tangkap apa yang disampaikan Pak Salmon ya, karena ini perjalanan kita kasih kesempatan yang lainnya juga. Kang Denny, saya tanggapi apa yang di istilahnya kalau untuk di area Jawa kita tidak ada kendala untuk masalah mobilisasi ataupun packing ataupun resiko-resiko di perjalanan. Memang untuk NTT mungkin sama seperti kasusnya yang ada di Riau. Karena apa? Kita jauh dari tujuan pabrik. Nah, itu atas dasar inisiatif baik dari DPW maupun PT-PT yang ada dekat memang benar itu untuk arahnya menjual kepada PT-PT yang terdekat karena itu akan memangkas biaya mobilisasi, biaya packing, juga resiko kalau kita jual basah itu resiko penyusutan, resiko busuk, dan lain sebagainya. Jadi bisa nantinya kalau NTT itu bisa bersinergi dengan Bali, ada Pak Nyoman atau yang terdekat-dekat yang bisa kita ajak bekerja sama, satu visi, satu misi, dan satu bagian dari P3N. Jadi kita adalah organisasi yang istilahnya kekeluargaan, dimanapun kita ada, itu di situ ada saudara. Jadi memang
misalkan di NTT bisa menggunakan dry sun, ya bagus lagi untuk di Jiping, untuk menambah biaya, harga jual, dan akhirnya petani-petani yang ada di sana harganya juga akan sama Pak dengan yang ada di Jawa. Demikian. Baik. Terima kasih sekali Kang Denny ya. Jadi gini, banyak pengalaman memang NTT ya. Pasti rekan-rekan semua ngalami, saya juga ngalami. Kurangnya edukasi atau gimana, atau mungkin permainan tengkulak saya juga kurang tahu ya. Di NTT ini luar biasa banyak sekali, kurang liar biasa. Cuman untuk pemanenannya ini ya, kebanyakan katanya kurang dorman, ubinya juga seperti itu ya. Banyak yang beli kata dari NTT sampai pakai truk. Karena inilah pentingnya kita, Bapak Ibu semuanya, P3 ini advokasi itu mendampingi, bertanggung jawab, penyediaan bibit juga harus bertanggung jawab ke anggotanya, juga kita juga bertanggung jawab terus di semuanya untuk edukasi kepada siapa? Kepada petani-petani kita, petani yang berjalan maupun petani baru. Itu penting sekali edukasi yang harus kita lakukan ya. Makanya ini melakukan dengan baik dan bersinergi dengan alam, bersahabat dengan alam, kita akan menjadikan petani ini mandiri dari hulu sampai hilir dan bermartabat. Seperti itu panen itu usaha kita. Ya. Terima kasih Pak Salmon, kita saudara. Ya, nambah dikit dan. Pak, monggo. Ya. Terima kasih untuk Pak Salmon di NTT. Jadi untuk NTT memang masih ada kendala organisasi. Jadi untuk beberapa hambatan. Ya. Jawab dari tadi pertanyaan Pak Salmon, pertama kaitan masalah pabrik itu pasti kita yang terdekat. Tapi jawaban yang paling bagus sebetulnya, seandainya di PW-nya itu sudah solid, sudah kompak. Jadi kesulitan transportasi kita atau kita solusi dengan bagaimana kalau kawan-kawan di NTT itu justru patungan atau bagaimana caranya mendatangkan pengering. Jadi kirim ke Jawa dalam keadaan kering. Jadi itu sehingga meminimalisir kerusakan. Juga yang tadi disampaikan Pak Anam tadi, umbi yang kurang dorman dan sebagainya, kalau kita pengering di sana itu maka sampai ke sini nanti kita bisa melakukan sini apa yang lain. Yang kedua, kalau dari Jawa umumnya murah, transportasinya mahal. Saya kaos sampai ke NTT itu paketnya 75.000 kirim KTA. Nah, maksudnya adalah bagaimana kalau kawan-kawan di NTT ini justru kita boyong teknik, kita adakan pelatihan sendiri cair maupun padat. Jadi bukan pupuk tapi teknik teknologi. Ini yang akan kita pikirkan. Kaitan dengan masalah porang itu kita transfer teknologi bagaimana pengolahan, kaitan dengan pupuk kita transfer teknologi pembuatan sehingga nanti bisa berswaspada. Ke Yudis itu laut Sarovan. Siap. Yudis itu. Bisa konsultasi sama Pak Yudis nanti kalau masalah pengopenan Ketua DPW NTT. Siap. Baik, terima kasih semuanya Pak Ketum ya. Pak Denny juga sudah menyampaikan ini nanti bisa dibahas sebenarnya di ini, tapi satu dari Riau nih ini ingin menanyakan hal yang terjadi. Apakah dengan pembuatan jadi tidak akan membuat tentunya? Jangan yang saat ini kurang menjadi viral atau booming dikarenakan nilai hari. Ya, kalau ini Pak Denny, kalau kita nanti sampai barang jadi, apakah akan mempengaruhi nilai orang itu sendiri mau dari Riau ini CPW-nya Kang Denny? Oke. Jadi pada dasarnya setiap komoditas itu sama. Jadi jumlah permintaan tinggi, otomatis kebutuhan akan tinggi. Dan itu akan demand atau sama dengan istilahnya komoditas-komoditas yang lain. Hanya saja yang akan membedakan kita sudah tahu
orang. Sekali kita menanam, sekali kita membeli bibit dan akan menghasilkan panen yang seterusnya. Dalam artian sekali porang itu tumbuh menghasilkan 3 sampai 5 kata, 3 sampai 5 kata, dan terus seperti itu. Artian sekalipun harga porang itu serendah-rendahnya kembali pada tahun-tahun yang sebelumnya di angka 2.000 sampai dengan 3.000, petani sebetulnya masih profit. Seperti itu. Jadi kalau masalah kenaikan dan keturunan atau fluktuatif harga itu pasti akan terjadi, gitu loh. Baik, terima kasih Kang Dede. Tapi gini ya, jadi kalau kita lakukan ya, jadi dari bahan baku sampai produk jadi ya otomatis harga porang kalau menurut saya ya akan stabil, lebih stabil. Itulah yang akan stabilan harga apabila kita lakukan seperti itu ya. Bapak ada beberapa lagi yang ya, Pak. ingin bertanya. Terima kasih, Pak. Oke, silakan Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, yang terhormat kepada semuanya, kami sudah menyimak banyak tadi, alhamdulillah banyak ilmu Pak di sini. Tapi yang satu yang belum pernah tersampaikan di forum ini, bahwasanya petani kita selama ini adalah autodidak, ya, termasuk kami sendiri pengurus autodidak. Jadi kadang kami kesulitan menjawab di grup-grup itu, Pak. Jadi alangkah baiknya mungkin para DPC, DPW dan sebagainya itu sesekali diarahkan untuk bagaimana budidaya porang ini yang bagus, Pak. Karena apa? Kalau pengurusnya nggak paham dengan perporangan, bagaimana kita bisa meyakinkan kepada petani kita? Begitu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik. Langsung aja saya tanggapi. Oke, karena Indonesia itu luas, Pak. Setiap daerah itu berbeda geografisnya. Jadi yang istilahnya menjadi master adalah daerah yang ada di yang budidaya di situ. Nanti itu karena kita baru usia P3N itu baru 1 tahun belum genap ya. 1 tahun belum genap, kita masih penyusunan struktural dan kita sudah lagi membahas masalah job desk dari P3N. Nantinya mungkin nanti di divisi-divisi budidaya nanti akan kita buatkan satu grup, saling bersinergi satu dengan yang lain, saling memberikan masukan, dan itu akan menjadi SOP ke depannya, Pak. Seperti itu. Baik, terima kasih. Ya, saya ngomong sedikit. Tadi ya, bagi pengurus yang merasa tidak paham porang, tolong datang ke petani porang, Anda pilih petani yang terbaik, Anda belajar ke petani itu cara terbaik. Terima kasih. Oh, siap. Terima kasih, Prof. Luar biasa. Ya. Oke, Bapak Ibu semuanya, ya gini. Jadi kalau saya sering ya melakukan edukasi karena 95 grup ikut ya, grup orang itu 95 grup ya. Kita lakukan konservasi mulai dari nasional sampai saya kerjakan yang super intensif. Tinggal pilih sih sebenarnya Anda mau panen berapa. 1 tahun, oke. 2 tahun, oke. 3 tahun, oke. Syarat dan ketentuan berlaku. Tapi sebenarnya Bapak Ibu semuanya, guru terbaik adalah pengalaman Bapak Ibu semuanya selama budidaya porang. Jangan Bapak lelah untuk terus belajar dari mana saja ya. Jangan saya nggak tahu apa-apa terus diam. Belajar itu ya bisa dari baca buku, dari Facebook, dari ngikuti grup WA yang sering dari atau tanya langsung atau datang langsung ke petani. Banyak sekali yang bisa kita kerjakan dan kita mohon izin Pak Khairul satu pertanyaan dari Lahat. Oke, silakan dari Sumatera Selatan ya. Dari Palembang, Pak. Palembang, Pak. Lahat Sumatera Selatan. Iya. Ya, silakan. Iya, Pak Khairul. Oke, assalamualaikum Pak Ngakib, Ketua DPP, Pak Khairul Anam dan Pak Profesor Dahlan Iskan. Izin bertanya Pak terkait kami terutama yang ingin membentuk DPC ini Pak. Satu hal yang jadi pertanyaan kami kalau seperti tadi yang disampaikan oleh Ketua Pak Ngakib,
update untuk masyarakat yang ingin bergabung di P3N ini, karena kita baru akan membentuk DPC ini, dan alhamdulillah sebenarnya petaninya sudah banyak, Pak. Kemudian kita menyampaikan nanti sesuai dengan yang saya tangkap di sini, bahwa untuk permasalahan yang selalu ditanyakan adalah permasalahan pemasaran. Apakah boleh kami nanti menyampaikan bahwa P3N ini sebenarnya sudah punya MOU ke pabrik dari pusat gitu Pak, kita menjawabnya. Itu satu Pak. Mohon izin satu lagi Pak, terkait permasalahan yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dahlan Iskan tadi, bahwa harga terlalu bagus itu akan mendatangkan investor atau boomingnya investor nanti Pak. Yang kami pernah dengar ini isu atau apa saya tidak tahu Pak, karena sering juga kita bicarakan di daerah ini. Ayo tanam porang bakal mendatangkan investor sampai membuka 1 juta hektar lahan. Sedangkan tadi penyampaian dari Pak Dahlan Iskan sendiri, yang ditakutkan itu kalau semua beralih ke tanaman porang maka akan terjadinya booming. Itu bakal menjadi ancaman kita petani-petani kecil. Izin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tidak betul ya, tidak betul. Tidak betul. Iya, iya Pak Dahlan. Maaf Pak Prof. Iya, iya. Terima kasih. Langsung Kak sampaikan. Pak Hakim Ketua Umum, silakan. Kaitan dengan pembentukan DPC, bahwa mereka butuh keyakinan apakah kalau tanaman porang akan bisa terjual. Itu kan pertanyaan dasar. Boleh Mas? Boleh sampaikan bahwa kita di P3N sudah melakukan kerjasama dengan beberapa perusahaan yang merupakan bentuk pertanggungjawaban. Masalah pemasaran itu bisa melalui jenjang organisasi. Jadi ke DPC, DPW, DPP. Jadi fungsi DPP itu lebih pada fungsi kontrol, Mas. Sebentar. Untuk mengirim ke pabrik nanti itu lebih justru DPC yang bersentuhan langsung dengan petani. Jadi DPC mendapatkan PO atau rekomendasi dari DPP, silakan Mas untuk dari DPC ini kirim harga terbaik hari ini misalnya di Bandung, silakan kirim di Bandung. Poinnya boleh intinya. Terima kasih. Izin lanjut Pak Anam. Pak siapa ini ya? Dengan Pak Palembang, Pak. Iya, lanjut dengan Bapak yang awal tadi Pak Edi kayaknya. Iya. Jadi mohon izin Pak, saya masih baru ini. Tadi juga sudah dipertanyakan oleh teman dari Lahat menyangkut masalah DPC untuk daerah Sumatera Selatan, Pak. Nah, ini kan memang belum terbentuk Pak Anam ya. Belum terbentuk karena kebetulan kemarin juga saya berkomunikasi dengan Pak Sir. Nah, itu belum ada DPC di Palembang, sehingga seperti yang kita takuti tadi, kondisi sekarang yang ada mungkin seperti yang di Lahat kata Pak Ahmad Mirjan tadi, bahwa ini sekarang kita ini petani porang yang saya tahu dalam 1 bulan ini saya jajaki, ini semuanya personal Pak, pribadi-pribadi. Nah, mereka mencari bibit, ada yang tertipu, ada yang sudah jamuran, ada yang sudah bonyok. Nah, ini kan kasihan, Pak. Kasihan untuk di daerah Sumatera Selatan. Nah, ini sementara ini kan Sumatera Selatan cukup luas. Nah, maksud saya adalah satu, harapannya supaya DPC Sumatera Selatan dibentuk, Pak, secara resmi. Sehingga kami bisa berkomunikasi, berkonsultasi secara resmi. Kemudian juga kami sangat berinisiatif, Pak, untuk daerah Banyuasin itu, untuk melibatkan masyarakat. Nah, sementara ini kami belum banyak petani yang ada itu hanya belajar otodidak. Tolonglah supaya DPC Sumatera Selatan, Palembang khususnya yang dekat, ini terbentuk segera, Pak. Itu harapan kami, Pak. Terima kasih, Pak Edi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ini kayaknya Pak Edi juga berjuang ini, saudara semuanya, berjuang kemerdekaan petani. Layak menjadi ketua DPC. Pak Sirwan ini ada enggak ya? Ikut enggak ketua DPW? Ya. Ada kayaknya itu Pak Sirwan. Ya. Pak Sirwan silakan dulu, silakan. Pak Sir hadir Pak. Pak Sirwan kayaknya nggak hadir.
beliau. Halo, Pak Ngakib. Dia Hadir. hadir Pak Sirwan. Oke. Nah, ini Pak. Ya, jadi gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Profesor Dahlan Iskan, Mas Ngakib, Pak Hairul Anam, dan seluruh dari DPP Pusat yang kami banggakan, seluruh DPW. Pertama sekali, inilah kondisi kami Sumatera Selatan. Nampaknya kami ini agak memang terlambat pada saat pembentukan. Kondisi kami Sumatera ini untuk diketahui terpencar-pencar jauh, namanya di